Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas langkah atau pengaturan di AutoCAD sebelum kita memulai materi kita selanjutnya. Kenapa ini sangat penting saya bahas? Karena kinerja atau hasil produk gambar desain kita tergantung dari pengaturan di AutoCAD itu sendiri. Dan ini juga bertujuan agar kita mendesain suatu proyek bisa lebih efisien. Pengalaman saya dalam mendesain atau merancang sebuah bangunan itu sangat diperlukan yang namanya efisiensi, terutama dalam hal waktu. Oke kawan-kawan, tidak pakai lama, kita langsung aja pada pembahasan part kali ini. Oke, pada part kali ini saya akan sedikit berbagi pengaturan yang biasa saya gunakan sebelum memulai projek yang akan saya kerjakan pada AutoCAD. Adapun poin-poin tersebut yaitu yang pertama, bagaimana cara mengatur font atau keterangan gambar atau biasa disebut notasi. Poin kedua yaitu bagaimana cara kita mengatur auto save file AutoCAD kita. Dan poin selanjutnya, bagaimana cara membuat pengaturan enter pada klik kanan mouse yang kita gunakan. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatur glove setting. Nah, kawan-kawan, itu tadi materi kita kali ini. Tidak lupa saya ingatkan, jika menonton videonya, jangan terpotong ya bro, agar kawan-kawan bisa memahami dari apa yang saya sampaikan. Di akhir video nanti, kita akan sedikit mendemonstrasikan hasilnya ya bro, agar kawan-kawan di sini bisa paham dan tujuan dari pengaturan tersebut. Oke, untuk poin pertama, kita akan mengatur font atau garis notasi yang akan kita gunakan. Pertama-tama, ketik pada layar laptop kita perintah DST atau Dimension Style, kemudian klik Enter. Selanjutnya pilih langkah Modify dan klik pada simbol and arrow. Di sini saya gunakan ukuran arrow size yaitu 1,8 mili. Kemudian atau juga pada pengaturan teks untuk pengaturan warna dari tulisan yang akan kawan gunakan dan jenis tulisan itu sendiri. Jika kawan-kawan ingin mengubah warna lain, kawan-kawan bisa mengaturnya pada tanda panah di samping kanan. Nah, di sini untuk text height-nya saya di sini menggunakan 0,18 mili. Bisa kawan-kawan lihat pada layar laptop kita. Oke, pada tombol lain untuk mengubah warna garis notasinya saya menggunakan abu-abu atau gray atau color nomor 8. Setelah semua pengaturan selesai, Anda bisa klik langsung OK.
Nah, bagi kawan-kawan yang belum tahu penggunaan color atau warna garis yang akan kita pakai, kawan-kawan bisa menonton dari part sebelumnya. Oke, lanjut pada poin kedua, yaitu bagaimana cara kita mengatur auto save pada AutoCAD kita. Salah satu kekurangan dari AutoCAD yaitu ketika kawan-kawan menggunakan versi AutoCAD versi 2022, katakanlah versi teraju saat ini, maka pada kesempatan lain saat kawan-kawan membuka file yang di versi 2015, maka secara auto file kawan-kawan tidak akan support atau tidak bisa dibuka di layar laptop kawan-kawan. Untuk langkah pengaturannya sebagai berikut. Yang pertama, kawan-kawan bisa ketik perintah DS atau draft setting, kemudian enter. Pilih tombol option dan klik pada tombol open and save. Kemudian pada tabel save as, kawan-kawan tinggal pilih mau menggunakan file kawan-kawan pada versi AutoCAD versi berapa. Di sini sebagai contoh, saya menggunakan file autosave-nya ke versi 2004, agar versi 2005 dan ke atasnya file Anda tetap bisa dibuka walaupun Anda menggunakan versi AutoCAD-nya 2022. Dan sedikit tambahan, pada tombol plot and publish, saya gunakan file PDF jika Anda ingin hasil outputnya berbentuk PDF. Jika berbentuk printout, Anda bisa klik pada pilihan printer yang Anda gunakan. Pada tombol Use Preferensi pada kolom Windows standar dan pada tombol Right-Click Custom untuk pengaturan mengubah perintah, enter di keyboard laptop Anda menjadi perintah yang sama pada klik kanan mouse yang Anda gunakan. Yang awalnya klik kanan pada mouse tersebut yaitu shortcut menu. Untuk langkah-langkahnya bisa kawan lihat pada video di layar laptop saya sekarang ini. Klik pada tombol Turn on Time dan pilih Edit Mode dan pilih perintah pada tombol atas. Setelah selesai, pilih tombol Apply. Setelah selesai, secara otomatis perintah klik kanan pada mouse Anda berubah menjadi perintah Enter. Dan untuk save semua pengaturan yang telah kita buat tadi, Anda bisa klik tombol Apply, kemudian OK dan Close. Oke, kita lanjutkan pada pengaturan draft setting atau garis bantu proyeksi atau perintah yang membantu kita dalam menentukan titik as atau titik tengah atau garis tepi pada objek yang kita buat. Adapun langkahnya sebagai berikut. Tulis perintah DS atau draft setting, kemudian enter. Nah, di sini bisa kawan-kawan bisa lihat pada layar pengaturan kita ada beberapa simbol atau tombol pilihan yang akan kawan-kawan gunakan. Dan setiap tombol tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Di sini saya membuat beberapa contoh tombol-tombol yang saya sering gunakan. Setelah selesai menentukan tombol perintah, kawan-kawan bisa langsung klik OK. Nah, bisa kawan lihat dalam demonstrasi yang saya buat. Di sini kita lihat hasil dari pengaturan sebelumnya. Pada keterangan garis notasinya berwarna abu-abu dan untuk font tulisannya sendiri berwarna merah.
Oke kawan-kawan, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan hasil dari pengaturan dari objek snap dari perintah draft settingnya. Pertama saya akan membuat sebuah objek agar kawan-kawan bisa memahami fungsi dari tombol objek snap yang sudah kita atur sebelumnya. Bisa kawan-kawan perhatikan pada sudut objek yang saya buat untuk kotak hijau kecil itu adalah perintah endpoint-nya. Dan kemudian garis hijau putih-putih bisa disebut garis kohesi atau garis extension. Dan pada simbol segitiga hijaunya biasa kita sebut as garis atau midpoint. Di sini untuk memastikan apakah garis yang kita buat sudah berada di tengah atau belum, saya akan membuat notasi ukurannya. Nah, sekarang bagaimana melihat atau menentukan as jika objek yang kita buat berupa lingkaran? Di sini sebagai contoh, saya membuat objek lingkarannya terlebih dahulu. Setelah selesai, Anda bisa gunakan perintah len dan arahkan kursornya pada bagian dalam lingkaran. Bisa kawan-kawan lihat sendiri secara otomatis simbol circle-nya muncul. Ini dari hasil pengaturan yang sudah kita buat sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, untuk memastikan apakah garis kita sudah berada di tengah atau belum, kita akan mencoba dengan ukuran.
Oke bro, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Mohon maaf jika pada video dan penjelasan saya masih banyak kekurangan. Sebagai penutup saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel ini. Dan jangan lupa jika bermanfaat, share videonya ya bro. Dan subscribe agar bisa mendapatkan notif video selanjutnya. Wassalam.